Simple present tense menyatakan aktivitas yang terjadi sehari-hari atau kebenaran umum. Jadi tenses ini digunakan untuk sehari-hari. Nah, di sini ada dua rumus ya. Simple present tense dibedakan menjadi dua rumus, yaitu rumus verbal dan rumus nominal. Apa itu rumus verbal? Rumus verbal adalah rumus yang menggunakan kata kerja. Kata kerja itu apa? Kata kerja itu di dalam bahasa Inggris adalah verb. Menggunakan kata kerja dalam kalimatnya. Terus untuk nominal ada rumus yang menggunakan selain kata kerja dalam kalimatnya. Ya, nanti kita bahas satu persatu, verbal dulu baru nominal. Nah, di sini ada rumus verbal, subject plus verb 1, s atau es plus objek. Nah, di sini kita pecah kan subjek ya. Subjek kan ada banyak. Makanya kita pecah. Subjeknya ada she, he, it ya, dan ayu, we, they. Kalau she, it, verb satunya perlu ditambahkan s atau es. Kalau ayu, we, they tidak perlu, langsung verb satunya. Terus penggunaannya bagaimana? Verb untuk yang s, untuk s itu digunakan untuk subjek yang kata kerjanya berakhiran huruf. Untuk yang S digunakan untuk yang huruf vokal konsonan ya. Contoh ini she cooks. Nah, ini kata kerjanya cook berakhiran kata huruf K, maka ditambahkan S. She cooks rice every day gitu. Di bawahnya ada I cook rice every day. Loh, kenapa ini kok tidak ditambahkan S? Karena subjeknya adalah I gitu ya. Tidak perlu. Kalau untuk I, you, we, they tidak perlu ditambahkan s atau es. Terus di sini contoh ketiga ada he goes to school every day. Di sini ada es ya. Awal kata adalah go, mendapatkan tambahan es karena subjeknya adalah he sesuai dengan rumusnya. Jadi kita harus mengikuti rumusnya. Panduannya adalah rumus. Kalau hafal rumusnya dan tahu cara menggunakannya, tentunya kalimat kita itu benar. Yang keempat ada we go to school. Loh, kok gak pakai es? Kenapa? Karena subjeknya adalah we. We di sini termasuk subjek yang tidak perlu kata kerjanya kita tambahkan s atau es. Terus kenapa kok ini tambahkannya es, sir? Kenapa? Karena go berakhiran huruf o. Huruf O adalah huruf vokal. Jadi kita tambahkan es. Untuk yang cooks, tadi K adalah huruf konsonan atau huruf mati. Makanya kita tambahkan S. Seperti itu. Sebelum masuk ke rumus nominal, di sini tadi adalah bentuk positif. Ya, bentuk rumus yang positif. Dan sekarang kita masuk ke rumus negatif. Kan kita kalau membuat kalimat tidak selalu positif, mungkin ada kata tidaknya. Nah, untuk yang ada kata tidaknya itu adalah rumus bentuknya negatif. Di sini kita ada rumus negatif she, it ditambahkan does, tambahkan not, atau does not ini bisa kita ubah menjadi singkat ya. Kita singkat menjadi doesn't plus verb 1 plus objek. Diingat, do atau does ini satu paket. Ya, artinya tidak. Kita gunakan untuk subjek ini she, it. Untuk I, you, we, they di sini gunakan do atau do dan not atau disingkat menjadi don't. Ini pun artinya tidak. Ya. Jangan memang benar not itu artinya tidak. Kalau diartikan sendiri-sendiri nanti bingung. Ya, do artinya apa ya? Seperti itu. Ya, do artinya melakukan, not artinya tidak, berarti tidak melakukan gitu. Kita artikan aja satu paket, do dan not artinya tidak. Does dan not atau doesn't ini pun diartikan tidak. Baru verb 1 tambahkan objek. Itu. Di sini ada contoh kalimat she does not cook rice every day. Dia perempuan does not tidak cook memasak rice nasi every day. Kalau sesuaikan dengan subjeknya ya di sini ya. She, he, it, I, you, we, they. Kalau she, it pakai does, kalau I, you, we, they pakai do. Itu berarti di sini I do not cook rice every day atau I don't cook rice every day. He does not go to school every day. Perhatikan,
Di sini verbnya murni verb 1, tidak perlu ditambahkan s atau es. Kalau yang tadi yang verbal positif, di sini ada s atau es. Tapi ketika sudah ke negatif, tidak perlu kita tambahkan s atau es karena di sini sudah ada do atau does. Ya, gitu. Ya. Terus I do not cook rice every day. He does not go to school every day. We do not go to school every day. Seperti itu ya, sesuaikan dengan rumusnya. Oke, itu untuk yang negatif. Sekarang kita coba untuk yang interrogatif. Interrogatif ini adalah kalimat tanya sederhana, berarti jawabannya ya atau tidak, karena di sini ada does atau do di awal. Do atau does ini merupakan auxiliary atau kata kerja bantu ya. Do atau does ini artinya apa? Do atau does ini kalau diletakkan di awal, dia memiliki arti apakah. Berarti does she he eat, subjeknya ya, she eat plus verb 1. Sorry, ini enggak ada s atau es-nya. Ya, sorry. Ini enggak pakai s atau es. Ini tadi saya ngopi dari yang positif tapi belum saya hapus, saya lupa. Itu does plus he eat plus verb 1 plus objek, seperti itu. Kalau do plus are you they plus verb 1 plus objek gitu. Di sini ada cara jawabnya karena ini sebuah pertanyaan, apakah dia perempuan apa gitu ya. Contohnya, apakah dia perempuan tidur, seperti itu. Kalau ya, yes, subjeknya apa? Dia perempuan adalah she. Yes, she, berarti she pakainya apa? Does. Berarti yes, she does. Kalau tidak, bagaimana? No, she doesn't. Seperti itu. Ya, nanti bisa diulas kembali. Terus contoh kalimat, does she cook rice every day? Nah, apakah dia perempuan memasak nasi setiap hari? Ini apakah aku memasak nasi setiap hari? Apakah dia laki-laki? Sorry, ini salah lagi. Saya ngopi tadi. Ngopi dari yang positif, lupa belum saya hapus. Oke, lanjut ya. Tadi di sini does he go? Sorry, ini enggak ada es-nya. Di sini go. Does he go to school every day? Maaf, ada typo sedikit di sini go ya. Tidak perlu tambahkan es karena sudah ada does di awal. Apakah dia perempuan? Dia laki-laki pergi ke sekolah setiap hari. Apakah kita pergi ke sekolah setiap hari? Seperti itu. Diingat kalau do atau does diletakkan di awal artinya apakah. Nah, sekarang kita masuk ke rumus nominal. Rumus nominal adalah rumus yang apa tadi? Tidak membutuhkan kata kerja atau menggunakan selain kata kerja. Di sini rumus yang menggunakan selain kata kerja dalam kalimatnya. Nah, di sini ada subjek. Subjeknya kan ada banyak tadi ya. I, you, we, they, she, he, it. Tambahkan is, am, are. Tambahkan adjektif. Di sini kita coba pakai adjektif dulu. Atau bisa kita pecah rumusnya menjadi, kenapa kita pecah? Karena di sini baru namanya subjek tok. Subjek and apa wae, ada apa saja. Nah, di sini saya pecah. I, khusus I untuk pakainya to be-nya am. Ya, kalau she, he, it, to be-nya is. Baru adjektif, ini pun sama tadi. You, we, they, pakainya are. Baru adjektif. Contoh kalimat. Contoh kalimatnya adalah I am happy, aku bahagia. You are happy, kamu bahagia. We are happy, kita bahagia. They are happy, mereka bahagia. She is happy, dia perempuan bahagia. Ini untuk yang positif. Seperti itu ya. Tinggal ikuti rumusnya saja. Nah, sekarang untuk yang negatif. I am not, baru adjektif. She is not, baru adjektif. You, we, they are not, baru adjektif. She, it is not adjektif gitu ya. Berarti tinggal nambahkan not dari kata I am happy, you are happy, we are happy, they are happy, she is happy menjadi I'm not happy, you are not happy, we are not happy, they are not happy, she is not happy. Nah, kayak gitu. Artinya tidak, saya tidak bahagia, kamu tidak bahagia, kita tidak bahagia, mereka tidak bahagia, dan dia perempuan tidak bahagia. Itu untuk yang nominal. Nah, sekarang kita coba untuk nominal negatif ya tadi ya. Sekarang untuk yang
interrogatif, nominal interrogatif. Di sini ada am, ya. Am is are di awal hampir sama dengan do das yang tadi. Kalau do atau das yang tadi diletakkan di awal artinya apakah, tapi digunakan untuk kalimat verbal, rumus verbal ya, kalimat verbal yang harus ada kata kerjanya. Nah, di sini am is are ini digunakan untuk kalimat nominal ya, rumus nominal. Berarti am untuk I khusus, baru adjektif. Is, she, it, adjektif. Are, you, we, they, adjektif. Jawabannya pun sama. Contoh, kalau apakah aku tampan gitu ya, am I handsome, adjektifnya handsome. Kalau iya, yes, karena menanyakan diri sendiri, yang jawab orang lain ya, yes you are gitu. Kalau tidak, no you are not gitu. Nah, contoh kalimat, am I happy? Apakah aku bahagia? Are you happy? Apakah kamu bahagia? Are we happy? Apakah kita bahagia? Are they happy? Apakah mereka bahagia? Is she happy? Apakah dia perempuan bahagia? Nah, keterangan waktunya kapan ya? Keterangan waktu untuk simple present tense tadi sudah saya jelaskan di awal untuk keseharian ya, sehari-hari atau kebenaran umum. Di sini ada kata every, setiap. Di sini ada contohnya every titik-titik berarti setiap titik-titik. Every day berarti setiap hari, every time setiap waktu, every morning setiap pagi, every night setiap malam, dan every Sunday setiap hari Senin. Seperti itu. Itu untuk simple present tense. Rumusnya seperti itu secara singkat ya. Nah, kita coba mengerjakan soal sederhana. Contoh soal. Si titik-titik is in the office every day. Dia titik-titik di kantor setiap hari. Nah, di sini kata kuncinya adalah si. Si ini subjek kan. Nah, subjek. Sedangkan di sini untuk pilihannya ada work, works, working sama works. Nah, ini ed ini harusnya ya. Masa jawabannya 2. Nah, ini berarti jawabannya apa? Kita lihat rumusnya tadi. Rumusnya di sini kan pakai kata work. Work itu kan kata kerja. Bekerja, work itu artinya bekerja. Berarti bekerja adalah merupakan verb atau kata kerja. Berarti kita cari rumus verbalnya. Karena ini bentuknya adalah positif, tidak ada kata notnya, berarti kita lihat rumus verbal positif. Di sini verbal positif si, he, it plus verb 1 tambahkan s atau es. Kita lihat work di sini huruf akhirnya adalah k, makanya perlu ditambahkan s. Berarti C works, berarti harusnya jawabannya adalah C. Nggak bisa working, nggak boleh work talk ya, nggak pakai S. Apalagi kalau works gitu, tambahkan es, lebih salah lagi karena belakangnya adalah huruf mati, perlunya ditambahkan S. Kalau huruf mati tambahkan S ya. Contohnya seperti yang tadi, she cooks rice gitu. Nah, berbeda kalau yang hurufnya hidup, he goes to school gitu. Contoh yang kedua, soal yang kedua, he titik football every afternoon. Dia laki-laki titik bola setiap sore. Di sini ada playing, karena present tense itu selalu pakai verb 1, berarti otomatis yang selain verb 1 salah. Berarti playing salah, played ya salah, playing, played salah. Berarti subjeknya apa di sini? He, berarti he pakainya apa? Play apa plays? Ya, kita lihat rumusnya lagi. Tadi untuk she, it, verb 1, s atau s plus objek. Berarti kita pakainya yang ada s-nya karena subjeknya he gitu. Ya, berarti nomor 2 jawabannya adalah B. Nomor 3, I titik book every day. Di sini ada every day setiap hari. Berarti I ini pakainya apa? Kita lihat rumusnya. I you we they pakainya verb 1 murni tanpa ada s atau es. Berarti otomatis ini. Loh, di sini kan ada verb 1-nya. Iya, tapi di sini ada is. Ya, berarti salah. Di sini tidak boleh ada is. Ya, sebelum kata kerjanya tidak ada. Kita sesuaikan dengan rumusnya. Tidak boleh ngarang sendiri. Sudah ada rumus tapi kita coba-coba nambahkan to be apa kayak gitu, tidak boleh ya. Terus
Nomor 4, titik-titik you have two pens. Ini ada tanda tanya, otomatis ini bentuk kalimat tanya. Nah, sedangkan kata kuncinya di sini adalah subjeknya adalah you. Kalau you, kata setelah you adalah have. Have ini adalah kata kerja atau verb. Ya, mempunyai berarti mempunyai itu adalah kata kerja. Tidur adalah kata kerja. Berbeda dengan cantik. Cantik itu sifat. Lelah itu sifat. Berlari berarti kata kerja. Berarti yang menggunakan olah tubuh, ya, menggunakan pikiran, itu semuanya adalah kata kerja. Kalau hasil dari suatu proses itu baru kata sifat. Contoh, makan adalah kata kerja. Ya, lapar adalah kata sifat. Habis makan apa? Kenyang. Berarti kenyang adalah kata sifat. Seperti itu. Berarti makan adalah kata kerja. Nah, kembali ke soalnya lagi. Titik-titik you have berarti menandakan have ini adalah verb. Makanya kita harus eling-eling atau mengingat rumus verbalnya yang interrogatif atau kalimat tanya. Nah, rumusnya yang tadi. Do, does atau does, see it, do, are you with it. Subjeknya apa tadi? Subjeknya adalah you. Berarti kalau you pakainya do. Berarti jawabannya adalah do. Ya, gitu. Terus yang kelima, titik she bring a doll. Titik-titik berarti ini apakah ya? Apakah dia perempuan membawa sebuah boneka gitu. Berarti kalau she pakainya apa? Masih pakai tanda tanya, berarti bentuk kalimat tanya. Kalau she berarti pakainya does, berarti does she. Berarti jawabannya adalah C. Duh, kok tahu pakai does? Emangnya bring adalah kata kerja. Bring itu apa? Bring itu membawa. Berarti kalau membawa yang biasanya berawalan me itu artinya kata kerja. Contoh membawa, membaca, menulis, mendengarkan, itu adalah contoh dari kata kerja. Nah, sekarang kita masuk ke nomor 6. Si titik-titik diligent. Diligent adalah rajin, ya, rajin. Berarti rajin adalah sifat orang. Berarti kita masuk ke rumus nominal. Rumus nominal di sini subject plus am adjective, she it is adjective, you we they are adjective. Berarti kalau si itu pakainya apa? Pakainya is. Berarti jawabannya adalah B. Gitu. We titik-titik disiplin. Disiplin adalah kata sifat juga, adjektif. Disiplin adalah disiplin. Ya, berarti kita pakai, kalau we berarti pakai are. We are seperti ini. Kalau nomor 8, titik-titik we clever. Nah, ini ada tanda tanya, berarti otomatis ini merupakan kalimat tanya. Kita coba lihat rumus yang interrogatif untuk nominal. Kalimat tanya ya. Tadi apa? Nomor 8, titik we clever. Apakah kita pandai? Itu berarti kalau we pakainya apa? We pakainya are. Berarti di sini jawabannya are. Gitu. Titik-titik he handsome. Berarti apakah, ini pertanyaan ya, apakah dia laki-laki tampan? Nah, kalau ya, he pakainya apa? He pakainya adalah is. Berarti is he handsome? Apakah dia laki-laki tampan? Oke. Nomor 10. When do you have breakfast? Kapan kamu sarapan? Have breakfast itu sarapan. Nah, ini menjawabnya bagaimana? Ini berbeda dengan yang tadi ya. Ini mencari tahu kalian tahu nggak keterangan waktunya gitu. Di sini pakainya do. Pakainya do. Otomatis ini menggunakan rumus present tense yang tadi. Otomatis keterangan waktunya harus present tense juga. Keterangan present tense apa? Yang every tadi ya. Kalau yesterday ini kemarin, berarti salah ya. Tomorrow besok, salah juga. Last night tadi malam, salah. Berarti jawabannya adalah every
morning. Gitu. Untuk yang nomor 11, we go to school titik-titik. Kita pergi ke sekolah. Di sini ada go. Go tadi verb 1. Berarti ini meskipun tidak ada keterangan waktunya, kita tahu kalimat ini menggunakan verb 1. Makanya iki tenses, ini adalah tenses simple present tense. Dan present tense itu digunakan untuk sehari-hari. Makanya keterangan waktu yang sehari-hari mana ya? Itu. Di sini ada yesterday kemarin, nggak boleh. Kan untuk sehari-hari. Tomorrow, besok, nggak bisa juga. Last night, tadi malam, nggak bisa. Berarti jawabannya every morning. Harusnya everyday ya. Ya, everyday. Yang penting ada every-nya lah itu, seperti itu. Ya, ini sedikit saya buatkan konten belajar sedikit karena besok mungkin ada tes semester untuk mapel bahasa Inggris usia SD ya. Usia SD. Nah, itu sedikit dari saya, mungkin gak bisa lama-lama, udah terlalu malam juga bagi anak-anak untuk belajar, malah nanti kalau nggak bisa bangun pagi, nggak bisa berangkat sekolah tepat waktu. Itu. Kalau ada salah mohon dimaafkan. Ya, see you to the next video.